Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam Ngobrol Pintar bareng TVRI Gorontalo atau yang kita kenal dengan Ngopi Bareng. Nah, kali ini saya sudah ada di area gedung BPK Republik Indonesia Pusat di Jakarta dan sudah bersama dengan sosok yang luar biasa kali ini, Bapak Safrudin Mosii. Halo habari dalam bahasa Gorontalo ini, Pak. Alhamdulillah habari pio-piohu. Pio-pio daa ya, Pak ya. Luar biasa bisa ketemu di kantor Bapak yang luar biasa besar itu, Pak, kalau kita lihat dari awal sampai ambil kesasar kita tadi, Pak. Kesasar Kemana? tadi ya. Kemana nih ruangannya Pak Safrudin masih ya. Tapi syukurlah alhamdulillah ketemu dengan Bapak hari ini luar biasa dan suara perantau, pemimpin dan pelayan negeri ini, Pak. Ini yang menjadi bagian kita dalam ngopi bareng ini kita bahas sama-sama dan Pak Safrudin tentunya orang sudah banyak lah yang kenal Pak Safrudin. Tapi kita ingin lebih dalam lagi mengenal Pak Safrudin, kiprah dan sekarang lagi sibuk apa sih Pak sebelumnya? Sekarang ini KKIG masih tetap. Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo. Ya, kemudian saya juga jadi bantu salah satu kepala daerah di Gorontalo. Oh ya. Sebagai konsultan keuangannya. Konsultan keuangan, luar biasa. Dan kalau kiprah selama berapa tahun Pak ya udah bertugas di Jakarta? Bisa cerita sedikit mungkin Pak dari awal Pak Safrudin ini bisa punya peran yang cukup penting begitu ya sebagai orang Gorontalo, tapi pentingnya perannya cukup penting nih untuk Indonesia dan untuk Gorontalo khususnya. Silakan. Alhamdulillah. Iya, kalau secara total masa kerja di BPK saya itu 40 tahun ya. 40 tahun Pak di BPK? 40 tahun. Saya dari umur saya saja belum 40. Dari umur 19 tahun sampai 60. Waduh. Sampai umur 60. Bapak 19 tahun sudah masuk BPK? Sudah. Waduh. Itu dengan berdasarkan ijazah dari SMIA Gorontalo. Ijazah SMIA Gorontalo. Ijazah SMIA Gorontalo. Bapak datang ke Jakarta? Datang ke Jakarta, tadinya mau kuliah, tapi ada penerimaan di BPK, saya coba masuk, keterima. Keterima. Pertama sih golongan 2A ya. Oke. 2A, kemudian sekolah, tugas-tugas, dapat jabatan-jabatan, akhirnya mencapai jabatan tertinggi ya, sebagai eselon 1. Kalau sekarang namanya itu Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 6. Jadi Dirjen sekarang Dirjen Pak ya? sekarang. Dan itu kan tidak mudah Pak ya, tentunya jadi orang di DKI Jakarta sebagai perantau ke sini, tapi bisa survive dan bisa, ini apa Pak kiat-kiatnya nih kalau bisa dibagikan? Yang pertama 40 tahun loh Pak. Tetap pendidikan nomor 1 ya. Pendidikan harus nomor 1. Pendidikan harus nomor 1. Pendidikan harus terbaik. Kemudian sikap ya. Saya ini bekerja di lembaga yang harus menjaga integritas. Karena itu integritas harus juga menjadi bagian dari kehidupan selama berada di Gorontalo. Nggak sedikit Pak ya, nggak sedikit yang coba godain Bapak gitu untuk main kanan main kiri gitu. Iya, dan alhamdulillah sejauh ini dari Gorontalo pun tidak ada ya. Tidak ada karena ya. saya membawahi Gorontalo kan. Ya. Jadi sebelum Dirjen saya sebagai staf ahli BUMN dan BUMD. Sebelum itu lagi saya sebagai kepala perwakilan BPK DKI Jakarta. Kepala perwakilan BPK di DKI Jakarta. Itu perwakilan terbesar di Indonesia tuh. Perwakilan yang terbesar dan sosok Gorontalo yang ada di sana. Bangga juga Pak kita. Kalau bicara anggarannya itu waktu itu mendekati angka 100 triliun. Oh, yang harus diaudit. Gitu. 100 triliun. Itu punya DKI Jakarta berarti Pak ya, yang harus diaudit ya. Dan apa tantangan terbesarnya Pak? Tapi sebelum dijawab Pak, kita cobain kopi dulu karena tidak lengkap rasanya ya pemirsa kalau di ngopi bareng kita nggak ngopi dulu Pak. Cobain kopi di ngopi bareng ini. Silakan Pak. Kopi Pinogu ini ya. tahu kopi, kita akan bahas nanti Pak kalau gitu soal kopi Pinogu. Silakan Pak.
Apa sih Pak sebenarnya tugas BPK itu? Orang kan mikirnya BPK itu cuma nyari-nyari kesalahan lah istilahnya. Tergantung, kita ini pemeriksaan itu kan ada berapa jenis ya. Oke. Ada pemeriksaan keuangan, Oke. ada pemeriksaan kinerja, Oh, dan keuangan ada kinerja ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. khusus ya. Ya, itu yang khusus. Nah, yang terbanyak itu kita kan audit atas laporan keuangan karena itu amanat daripada undang-undang. Amanat undang-undang, betul. Jadi itu harus kita lakukan. Nah, kita dalam memeriksa laporan keuangan itu kan yang pertama kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Oke, akuntansi pemerintah ya Pak Iya. ya. Kemudian kecukupan pengungkapan bahwa semua transaksi-transaksi yang signifikan itu sudah diungkap dengan jelas di laporan keuangan. Kemudian kita juga memeriksa bagaimana keandalan sistem pengendalian internalnya. Sistem pengendalian di internal masing-masing pemerintah daerah. Iya. Oh. Ini Dari situ akan menghasilkan opini, termasuk dengan jadi kepatuhan. WTP dan Iya. wajar dengan pengecualian atau apa itu Itu. predikat yang dikeluarkan oleh BPK. Oleh BPK. Dan apa ada cerita mungkin tegang mungkin Pak, karena ini kan sangat serius tugasnya ini Pak, atau ada cerita unik yang bisa disampaikan selama bertugas sebagai kepala perwakilan BPK ini atau auditor lah istilahnya. Ya, kalau kita audit itu sih di mana saja sama ya, cuman memang DKI itu beratnya kepada anggarannya yang begitu besar. Sangat besar, 100 triliun tadi ya. Bahkan saja satu dinas itu ada triliunan rupiah, satu dinas. Nah, dengan tingkat kerumitan yang berbeda dengan daerah lain karena ini ibu kota negara. Kerumitannya berbeda. Dan selama ini komunikasi dan koordinasi dengan Pemda yang nggak ada masalah gitu Pak ya. Selama iya, alhamdulillah itu kita bisa lakukan dengan baik. Iya. Sehingga tidak ada perbedaan atau perselisihan pendapat antara BPK dengan pemerintah daerah. Karena saat itu kan Pak Fauzi Bowo ya, yang 2008 sampai 2010. 3 Nah, tahun saya di situ. kita akan cari lagi hal menarik dari Pak Safruddin Mosi ya, tapi kita harus break dulu. Kita akan minum kopi lagi nih Pak. Kita cobain lagi. Nah, soal kopi Binogo belum sempat kebahas juga Pak. Kita bahas lagi setelah ini. Ayo silakan Pak. Kembali dalam Ngopi Bareng TVRI Gorontalo, masih bersama sosok yang luar biasa ya, ini Bapak Safruddin Mosi sebagai auditor utama ya di BPK RI dan sekian tahun bertugas, 40 tahun tadi Pak ya. Waduh, luar biasa sampai saat ini masih sehat dan masih bisa memberi manfaat begitu ya bagi khususnya bagi masyarakat Gorontalo, karena begini Bapak juga adalah Ketua Umum Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo. Ketua Umum Pak ya, berarti KKIG di semua daerah itu ada dalam koordinasi dan komunikasi Pak Safruddin. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan KKIG untuk tetap mempertahankan eksistensinya Pak? Dalam membangun KKIG ini kan kita mulai dari tahapan awal ya. Tahapan awal itu artinya mulai 2010, sebelum 2010. Organisasi masyarakat Gorontalo di daerah-daerah itu ada, tetapi mereka individual. Jalan sendiri-sendiri gitu? Jalan sendiri-sendiri. Ya, artinya di sana ada orang Gorontalo, mereka membentuk kerukunan. Namanya Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo. Tapi itu sifatnya misalkan kalau cuma Sulawesi Tengah, ya cuma di Sulawesi Tengah. Tidak ada hubungan dengan
Papua misalkan, Di daerah tidak ada lain. hubungan dengan Makassar. Masyarakat rantau di tempat lain. Oh. Sejak 2010 organisasi ini sepakat untuk mendirikan satu organisasi yang bersifat Dewan Pimpinan Pusat. Oh, sudah bersifat Dewan Pimpinan Pusat. Ya, Oke. nah itu terjadi di tahun 2011. 2011. Berarti Bapak waktu itu masih sebagai kepala 2011 saya sudah staf ahli. sudah staf ahli di BUMN. Iya. Oh, Kementerian BUMN. Oke, siap. 2011 itu dan akhirnya semua yang berdiri sendiri-sendiri tadi di tiap daerah-daerah kita undang untuk kongres. Kongres pertama kalinya. Kongres pertama. Berarti Pak Sarudin adalah inisiator juga yang menginisiasi Iya. awalnya Bahkan terbentuk BPP. sebelum kongres itu kita lakukan sarasehan dulu di Universitas Negeri Gorontalo tahun 2010. Meresap ide-ide dari semua Iya, daerah gitu Pak ya. Iya. Nah, dari hasil sarasehan itu yang menyimpulkan bahwa kita sudah harus ada suatu organisasi yang sifatnya terpusat. Betul. Dan itulah DPP KKIG Dewan Pimpinan Pusat 2011. KKIG Kongres 2011. sebenarnya kongres pertama itu tahun 64 sudah ada. Di tahun 60 sudah ada. Sudah ada. Hanya apa yang menjadi Tapi, kendala tidak eksis Pak? Waktu itu sifatnya belum nasional ya, belum menasional. Oh, itu inisiasi dari KKIG Makassar dan Pak Gobel waktu itu. Oh, oke. Pak Gobel. Sudah setelah kongres itu diam lagi. Sempat ini. Lalu di 2011. Lalu 2010 kita lakukan konsolidasi sarasehan di Universitas Negeri Gorontalo dan Di UNG, mengundang tokoh-tokoh. Dan hasilnya Pak? Dan hasilnya kita menjadi suatu organisasi yang bersifat pusat. Oke. Dan langsung akhirnya struktur pengurus harus dibentuk saat itu juga begitu? Iya, jadi Kongres 2011. Di awal, oke. Kongres awal. Kongres 2011 itu kita sudah menyatakan diri sebagai Dewan Pimpinan Pusat. Kemudian ada Dewan Pimpinan Daerah di tingkat provinsi. Kemudian ada Dewan Pimpinan Cabang di kabupaten kota. Oh, jadi sudah istilahnya sudah Terstruktur formasi ya, ini sudah terstruktur. Nah, pasti. itu dasarnya karena mengingat begitu banyaknya masyarakat Gorontalo yang ada di perantauan ya. Ternyata banyak Pak ya masyarakat rantau ini? Masyarakat Gorontalo yang ada di Gorontalo itu cuma 1,2 juta kurang lebih ya. Masyarakat rantau yang ada di seluruh Indonesia? Nah, orang Gorontalo yang tinggal di Gorontalo, masyarakat yang ada di Gorontalo hanya 1,2 juta. 1,2 juta. Nah, sementara orang Gorontalo yang di perantauan itu jumlahnya 2,3 juta. Oh, lebih banyak Pak? Iya. Dari yang tinggal di provinsi Gorontalo sendiri? Jadi kalau semua mau pulang ke Gorontalo ini dalam satu waktu yang sama, tidak cukup itu Gorontalo menumpang. Karena hampir 3 kali lipat jumlah yang ada di luar. Iya, 2,3 juta ya. 2,3 juta di luar Pak? Iya. Dan terbesar itu ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. oh, Kemudian Papua juga banyak. di Papua banyak orang Gorontalo? Iya. Di Maluku Utara banyak. DKI Jakarta sendiri? DKI Jakarta sendiri kalah. Kalah dengan... Tidak sebanyak. Tapi itu data yang sudah dilaporkan dari setiap DPD berarti Pak? Iya. 2,3 juta 2,3 orang juta. Gorontalo lebih banyak yang ada di provinsi Gorontalo Pak. Nah, pernah nggak bikin event atau pernah bikin selain kongres tadi, lalu apalagi yang mungkin ini jadi kegiatan yang betul-betul harus silaturahmi ini tetap berjalin, eksistensi KKIG tetap ada. Yang pertama bahwa sesuai anggaran dasar itu kita setiap tahun melakukan rakernas. Ada rakernas. Dan rakernas itu kita tawarkan ke wilayah-wilayah. Siapa yang mau jadi tuan rumah? Oh, dibuka ya. Kesempatan itu. Iya. Jadi contohnya di Raja Ampat, di Sorong. Terakhir di mana sih Pak bikin ini? Terakhir di
sebentar di Kalimantan Timur, Samarinda. Kaltim Samarinda. Oh, Iya. jadi ngumpul sana semuanya. Itu kemudian kita juga menggunakan teknologi digital ya. Artinya Oh, sudah kita converse lewat. semua daerah itu Iya. misalkan di kabupaten di Kota Sorong ya, Iya, itu ada KKIG Kota Sorong. iya, iya. Dan itu mereka tergabung dalam satu media sosial, Iya. WA Group. Iya, WA Group. Jadi mereka sudah ada di situ semuanya. Jadi semua daerah punya, kabupaten kota itu punya, Memanfaatkan dan media. semua pengurus DPP ada di situ. Oh, baik. Kita akan Ada lanjut di lagi, Pak ya. Memanfaatkan teknologi ini juga penting ternyata Oh, Pak, ya, iya. untuk menjalin terus silaturahmi Betul. KKIG. Kita ngopi lagi, Pak, dan sambil kita ngopi kita akan jeda lagi. Ya. Ya, kembali dalam Ngopi Bareng TVRI Gorontalo, masih bersama sosok yang luar biasa Pak Safruddin Mosii. Banyak sekali cerita yang sudah kita dengar. Pak KKIG ini dibentuk tadi untuk bagaimana terus eksis masyarakat rantau ya. 2,3 juta yang ada di luar. Kalau ngumpul-ngumpul itu apa sih yang dilakukan Pak saat bersama masyarakat rantau? Itu kalau ngumpul itu apa? Seru itu artinya begini. Seru ya. Banyak sekali orang yang belum pernah ketemu puluhan tahun, Iya. baru itu ketemu. Misalnya teman SD, Iya. ya, teman sekolah dulu ya. Iya, teman sekolah, teman kampung dari itu. Karena mereka kan yang dulunya terpencar satu di seluruh kompleks. Indonesia Iya, ini iya, ya. iya. Yang tadinya sama-sama dari Gorontalo, Betul. tiba-tiba ada yang di Papua, ada yang sudah di Kerja Makassar, ada yang sudah di Manado, di mana. Nah, disitulah mereka bisa silaturahmi. Silaturahmi lagi. Waduh. Wah, luar biasa mereka Kalau ngumpul merasakan. makanannya makanan Gorontalo, Pak? Atau gimana? Tergantung tuan rumah, Oh, tapi tetap harus ada. Iya, Tetap harus ada ciri khas Gorontalo dari menu yang disajikan itu harus ada. Apakah budaya juga dibawa dalam setiap pertemuan? Oke, jadi kita punya visi KKIG ini kan. Yang pertama menjadi visi kita ini mempersatukan seluruh masyarakat Gorontalo rantau. Ya. Nah, dan alhamdulillah itu sudah terbangun ya. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia masyarakat Gorontalo yang ada di rantau maupun yang ada di Gorontalo. Ya. Dan yang ketiga, mengembangkan dan melestarikan seni budaya Gorontalo. Jadi 3 peran penting itu yang ada di KKIG ya. Iya. Nah, kalau kita lihat memberdayakan sumber daya manusia sendiri, apa sih yang bisa dilakukan KKIG untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, Pak? Iya. Orang Gorontalo ini. Yang di perantauan ya, Ya. waktu saya masih menjabat, saya kan selalu keliling Bapak mau lihat langsung gitu. ke daerah-daerah dan selalu kan dengan pemerintah daerah. Ya, didampingi Tertingginya apakah itu bupati, wali kota atau gubernur. Nah, kalau ada masyarakat Gorontalo yang menduduki jabatan di sana, yang sudah memenuhi syarat, saya cuma bilang sama wali kota atau gubernur, itu sudah memenuhi syarat dia, sudah boleh naik. Oh, Bapak bisa mengarahkan untuk promosi misalnya Iya, begitu. promosinya. Itu contohnya tuh Bu Merlan tuh, Bu Merlan tahu persis. Waktu itu dia masih sekretaris dinas apa ya, salah sekretaris dinas Dukcapil kalau nggak salah. Kemudian saya tanya, karir bisa. saya tanya dia ininya pangkatnya apanya, sudah cocok. Baik. Pas saya ketemu wali kota, Pak, tolong itu sudah memenuhi syarat untuk naik. Dan kita juga selalu bantuan kita itu memberikan ini pemahaman kepada masyarakat Gorontalo bahwa pendidikan itu harus nomor 1. Pendidikan nomor 1. Siap. Ya. Jadi jangan sampai jangan cuma sekolah asal sekolah. Sekolah pun jangan asal sekolah. Iya, jadi kalau sekolah itu ngoni cuma mencari ijazah, itu hanya untuk mertua. Oh, kasih lihat mertua ini ijazah. Kalau ngoni cuma mencari ijazah belum tentu dapat ilmu.
Betul. Tapi kalau ngoni mau cari ilmu, ijazah pasti dapat. Jadi belajarlah yang benar. Jadi ada ya kata ya, saya tidak mau bilang siapa orangnya, tapi Iya. ijazah belum tentu itu menjadi tanda dia berpikir, begitu Pak ya. Betul, betul. Tapi betul-betul kalau mau sekolah ya sekolah dengan Sekolah yang benar, dengan benar. kuasai ilmunya. Bukan cuma formalitas. ya, Bukan Pak, ya. cuma mau cari jasa, tapi kuasai ilmunya. Nah, apa sih yang membedakan orang Gorontalo dengan masyarakat lain Pak? Kalau di Pak Mulia ini, ini memang kekuatan orang oke. Gorontalo ini. Jadi gini, saya kan beberapa kali mendampingi psikolog untuk rekrutmen pegawai di seluruh Indonesia, Oke. termasuk di Indonesia Timur, juga Gorontalo. Ya. Pertama, kalau dari kesimpulan mereka itu Orang Gorontalo itu cerdas. Orang Gorontalo cerdas. Bu, ada Cuman, sepertinya ada mesti nah itu ada ditandain cumannya. ya. Cumannya itu begini, cepat puas gitu Pak. Oh, jadi Cepat puas. pengen selalu menikmati hasil secara cepat begitu mungkin ya Iya, Pak ya? cepat puas artinya, dan ini kan tidak lepas dari tradisi atau pola berpikir orang-orang tua kita dulu. Turunan ini ya. Iya, jadi saya boleh bahasa Gorontalo di sini kan? Boleh sekali Iya. Pak, iya boleh. Kan di orang-orang tua kita dulu itu bilangnya begini, pengolamu ti sekolah. Oh, begitu Pak. Butia, ami butia dia sekolah. Kan tinggal dia bahi pengalah. Bisa hidup juga begitu. Bisa hidup. Artinya tanpa sekolah bisa hidup. Oh, itu yang bahaya ya. Tidak relevan lagi Pak ya. Sudah tidak relevan lagi. Ada lagi satu. Orang tua ini cenderung menahan anaknya untuk tetap di Gorontalo. Oh, tidak mau kasih sekolah di luar. Iya. Untuk apa begitu mau sekolah di luar ya? Buat apa Gorontalo? Nah, yaitu salah satu kelemahan banyak orang Gorontalo yang pintar, mereka cenderung cuma memilih UNG. Padahal mereka kalau dikasih pemahaman, mereka kalau suruh masuk UI, itu bisa diterima, bisa lulus karena mereka cerdas. Cuma itu tadi. Cuma itu tadi. Budaya itu ya. Ada budaya, apalagi perempuan. Anak perempuan tidak boleh jauh-jauh. Tidak boleh jauh-jauh. Nah, soal kopi nih. Kopi Pinogu tadi itu kenapa disebut-sebut? Memang suka Pak dengan kopi ini? Iya, kopi Pinogu ini yang saya melihat pemasarannya yang kurang, Pak, keluar daerah. Kopi Pinogu kurang. Iya, tidak ada yang tahu di luar. Hanya Orang-orang yang tahu cuma ngoni yang di Gorontalo yang tahu ini kopi. Jadi itu tugas KKIG juga kayaknya Pak ya? Karena Iya. mempromosikan juga ini potensi kopi yang ada di Gorontalo. Apa KKIG ada target apa ke depan Pak? Kalau beberapa tahun lalu kan kami sudah pernah sudah pernah memberikan beasiswa kepada anak-anak Gorontalo. Beasiswa Gorontalo. Ya, Tapi beasiswa itu saya buat syaratnya. Syaratnya dia harus diterima di perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa. Nah, itu untuk mendorong mereka cari keluar dari Gorontalo untuk cari perguruan tinggi terbaik kan. Iya. Nah, kalau dia lulus di sini, kita biaya, itu dapat 11 orang. Wah, Sudah selesai semua. Siap. Oke, luar biasa Pak. Ini kesempatan yang jarang mungkin saya bisa ketemu tim TVRI ngobrol pintar, ngobrol bareng sama Pak Safruddin Mosi'i langsung nih di ruangan Bapak di area kantor BPK RI di DKI Jakarta. Luar biasa. Dan demikian perbincangan kita ya bersama Pak Safruddin Mosi'i. Kita ketemu lagi Pak di lain waktu. Apalagi kalau pulang ke Gorontalo jangan lupa kontak-kontak orang. Terima kasih demikian ngobrol atau pintar bareng ke Ferry Gorontalo dan kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Minum dulu Pak. Ya.